Untuk video ini kita akan membahas mengenai motor listrik yang sudah ada di Indonesia. Ya, inilah motornya sebagai bahan literasi kita untuk memahami tentang motor listrik. Nah, untuk cara kerjanya yakni motor listrik Honda PCX elektrik ini dimulai dari baterai 100 volt DC masuk ke junction box. Misal kunci kontak on, lantas arus listrik menuju power control unit atau PCU yang mengubah arus listrik DC voltage 100 volt menjadi AC voltage 3 fase. Di sini kami belum tahu berapa voltnya ya. PCU ini kalau di dunia elektro namanya inverter DC to AC 3 fase. PCU aka inverter ini menerima masukan dari grip gas atau accelerator position sensor untuk mengatur putaran motor listrik yang sesuai. Inverter membuat frekuensi listrik AC yang bervariasi sehingga laju motor listrik sesuai dengan bukaan grip ABS alias tidak langsung gaspol. Torsi instan 18 Nm mulai 500 rpm. Tentu akan ada speed sensor untuk memantau putaran motor listrik sebagai masukan data untuk PCU inverter dan tentu penampil speedometer. Oh iya, satu komponen lagi yang belum dibahas yakni kontrol charger sebagai piranti charger Li-ion agar seimbang keduanya dan juga tidak overcharge yang bisa membuat umur baterai pendek. Motor listrik ini menawarkan sistem pengisian baterai dua opsi, yakni offboarding atau sistem swap baterai dan onboarding dengan cara melakukan pengisian daya manual melalui cas baterai. Kapasitas mesin PCX elektrik ini sebesar 5.500 watt dan memiliki torsi yang berkapasitas 18 Nm pada putaran mesin 500 rpm. Jenis baterai yang digunakan adalah baterai ganda lithium ion yang memiliki kapasitas sebesar 50,4 volt 20,8 ampere hour. Ini yang terlansir pada situs motor PCX elektrik ini. Waktu yang dibutuhkan oleh PCX elektrik untuk pengisian daya lumayan lama, yakni kisaran 4 hingga 6 jam. Mengenai kecepatan maksimum, motor listrik PCX elektrik ini adalah 40 km per jam dan memiliki kapasitas daya tempuh sejauh 69 km. Cara melakukan pengisian aki yakni 1. Letakkan motor pada main stand. 2. Charging lead dan pastikan jok terkunci. 3. Putar main switch ke posisi off. Yang keempat, lepaskan steker dari dudukannya dan cabut kabel charging. Yang kelima, saat charging maka indikator akan menyala on dan saat selesai maka indikator akan padam. Namun ada hal yang perlu diperhatikan yakni 1. Lakukan pembaruan daya baterai di swap stasiun. Dan yang kedua, kabel pengisian daya digunakan hanya pada kondisi darurat. Ingat ya, charger on board hanya digunakan pada kondisi darurat. Dengan kapasitas 2 baterai seperti ini, dari full sampai habis saat digunakan dengan kecepatan 40 km per jam, dapat menempuh jarak kurang lebih sekitar 60 km. Dan ada yang menarik, saat PCX elektrik ini kapasitas baterai yang ditunjukkan pada dashboardnya sudah 0 atau listriknya sudah habis. Namun motor tersebut masih bisa dipakai untuk berjalan, namun dengan kecepatan yang sangat pelan, yakni sejauh 10-11 km per jam. Namun saat dilakukan pengisian atau isi ulang daya, baik saat di charger di motornya sendiri maupun di pusat stasiun pengisian, dilakukan dengan menggunakan sistem listrik paralel. Jika sistem seri digunakan untuk mencas, maka jika satu baterai terisi penuh, maka pengisian baterai bisa berhenti. Namun dengan sistem paralel, kendala ini bisa dihilangkan. Ini memang cukup canggih, karena di dalam motornya ada PCU yang berlaku sebagai komputer yang bisa menggantikan sistem koneksi kelistrikan baterai dari bentuk seri maupun paralel secara otomatis. Jadi bosku nggak usah mikirin soal ngeganti sistem dari sistem seri ke sistem paralel. Berat bos, tiap hari bongkar pasang. Biar PCU dari PCX elektrik yang mikirin saja.